Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang komposisi dan inverse fungsi. Nah, di sini ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini merupakan gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan O atau yang dibaca dengan bundaran. Nah, di sini ada ilustrasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwa jika himpunan A beranggotakan X, jika dipetakan dengan himpunan B, maka akan menghasilkan Fx. Nah, namun di materi sekarang akan ada lanjutan, yaitu dengan menggabungkan dua fungsi. Nah, yang pertama fungsi F digabungkan dengan fungsi G. Nah, jika fungsi F ini digabungkan dengan fungsi G yang terdapat pada himpunan C, maka akan menghasilkan G dalam kurung Fx. G dalam kurung Fx ini dibaca Fx dipetakan dengan fungsi G. Nah, ilustrasi ini disebut dengan fungsi komposisi atau bisa juga dikatakan dengan G bundaran F. Untuk dibacanya kita dari sebelah kanan, yang berarti X dipetakan oleh fungsi F dan hasil dari pemetaan Fx dipetakan dengan fungsi G. Nah, di sini ada rumus. Kalian harus menghafal rumus fungsi komposisi. Nah, jika pada soal kalian harus menentukan G bundaran F, maka Fx berada di dalam G. Nah, sedangkan jika kalian harus menentukan F bundaran G, maka dalam pengerjaannya Gx berada di dalam F. Nah, di sini juga ada gabungan dari tiga fungsi. Di sini ada F bundaran G bundaran H. Nah, untuk mencarinya itu di sini ada rumusnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Nah, pertama-tama kita cari dulu G bundaran H. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus F bundaran dalam kurung G bundaran H. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dalam kurung F bundaran G bundaran H. Jadi, untuk cara yang kedua, kita bisa dulu mencari F bundaran G. Setelah kita mencari F bundaran G, selanjutnya kita masukkan ke dalam F bundaran G bundaran H. Nah, fungsi komposisi ini memiliki dua sifat. Yang pertama, operasi komposisi fungsi pada umumnya komutatif. Artinya, G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jika kita mengerjakan untuk menentukan G bundaran F, maka beda dengan kita menentukan F bundaran G. Kita lihat di rumusnya, beda kan ya. Nah, pada sifat yang kedua, pada komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H atau dalam kurung F bundaran G bundaran H. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Di sini telah diketahui Fx-nya 2x ditambah 5, Gx-nya 3x dikurangi 4, dan Hx-nya 1 dikurangi 2x. Nah, kita
harus menentukan F bundaran G, G bundaran F, G bundaran H, dan F bundaran G bundaran H. Nah, yang pertama kita isi dulu yang A untuk menentukan F bundaran G. Nah, kita lihat ke rumus. Jika kita disuruh menentukan F bundaran G, maka Gx berada di dalam F. Nah, untuk pengerjaannya, kita lihat dulu Fx-nya berapa. Di sini diketahui Fx-nya 2x tambah 5. Maka kita tulis 2x tambah 5. Nah, setelah itu, x yang terdapat dalam 2x, kita ganti dengan Gx. Nah, kita lihat Gx-nya ini berapa. Nah, di sini diketahui bahwa Gx-nya itu 3x dikurangi 4. Nah, kita masukkan untuk mengganti x yang 2x itu. Maka 3x dikurangi 4 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal mengalihkan saja. 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Nah, untuk penjumlahan 5 ini kita tuliskan aja di bawah. Nah, setelah itu 6x kita tuliskan di bawah. Selanjutnya min 8 ditambah 5 sama dengan min 3. Jadi hasil dari F bundaran G sama dengan 6x dikurangi 3. Nah, untuk yang kedua, kita menentukan G bundaran F. Nah, untuk ini sama kayak yang pengerjaan A. Hanya saja untuk pengerjaan A, Gx berada di dalam F, sedangkan untuk yang nomor 2 mencari G bundaran F, Fx berada di dalam G. Nah, di sini kita lihat dulu Gx-nya berapa. Kita lihat ke sini, Gx-nya itu 3x dikurangi 4. Kita tulis dulu 3x dikurangi 4. Nah, x ini diganti oleh Fx. Nah, Fx di sini itu 2x ditambah 5. Maka 3x dalam kurung 2x ditambah 5 dikurangi 4. Nah, sama kayak yang atas, kita hanya tinggal mengalihkan. 3 dikali 2x sama dengan 6x. 3 dikali 5 sama dengan plus 15. Dan 3, udah ya. Terus yang min 4 ini kita tinggal tulis aja ke bawah. Nah, selanjutnya 6x ini kita tulis di bawah. Selanjutnya plus 15 dikurangi 4 sama dengan plus 11. Nah, jadi G bundaran F sama dengan 6x ditambah 11. Nah, yang ketiga, kita menentukan G bundaran H. Nah, menentukan G bundaran H ini seperti kita menentukan G bundaran F, yang dimana Hx berada di dalam G. Nah, kita tuliskan Gx-nya itu berapa. Nah, Gx-nya itu kan 3x dikurangi 4. Maka kita tuliskan 3x dikurangi 4. Nah, selanjutnya x ini digantikan oleh Hx. Hx-nya kita lihat. Di sini Hx-nya 1 dikurangi 2x. Maka kita tulis 3 dalam kurung 1 dikurangi 2x dikurangi 4. Nah, kita hanya tinggal mengalihkan saja. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali min 2x sama dengan min 6x. Nah, untuk min 4 kita tinggal pindahkan ke bawah. Setelah seperti ini, min 6x kita tulis di depan, dan 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. Jadi hasil dari G bundaran H sama dengan min 6x dikurangi 1. Nah, yang terakhir di sini ada
F bundaran G bundaran H. Nah, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu F dalam kurung G bundaran H X. Nah, kita tulis dulu fx-nya berapa. Di sini diketahui bahwa fx-nya 2x ditambah 5. Maka kita tulis dulu 2x ditambah 5. Nah, setelah itu x yang ini digantikan dengan hasil G bundaran H. Kita lihat hasil dari G bundaran H ini berapa. Nah, di sini hasilnya itu min 6x dikurangi 1. Nah, maka dari itu min 6x ini kita pindahkan ke sini. Jadi 2 dalam kurung min 6x dikurangi 1 ditambah 5. Nah, setelah ini kita hanya tinggal mengalihkan. 2 dikali min 6x sama dengan min 12x. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah, untuk plus 5 kita hanya pindahkan saja ke bawah. Setelah ini min 12x kita pindahkan ke bawah. Nah, selanjutnya min 2 ditambah 5 kita hanya tinggal nambahkan saja dan hasilnya positif 3. Nah, maka hasil dari F bundaran G bundaran H yaitu min 12x ditambah 3. Nah, contoh yang kedua, di sini diketahui bahwa fx sama dengan 4x ditambah 1 dan gx sama dengan 5x dikurangi 2. Nah, di sini tentukan f bundaran G dalam kurung 2. Nah, kalian jangan dulu terfokus ke dalam angka 2 itu. Nah, yang pertama-tama kalian tentukan dulu rumus dari F bundaran G. Nah, maka untuk pengerjaannya sama kayak contoh yang pertama. Nah, jika F bundaran G, maka Gx berada di dalam F. Nah, kita lihat fx-nya ini berapa. Nah, di sana diketahui fx-nya itu 4x ditambah 1. Nah, kita tulis 4x ditambah 1. Nah, setelah itu x-nya kita ganti dengan gx. Gx-nya itu 5x dikurangi 2. Nah, maka menjadi 4 dalam kurung 5x dikurangi 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal mengalihkan. 4 dikali 5x sama dengan 20x. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Nah, yang plus 1 ini kita tinggal pindahkan saja ke bawah. Menjadi 20x dikurangi 8 ditambah 1. Selanjutnya 20x kita pindahkan ke bawah. Dan kemudian min 8 kita jumlahkan dengan positif 1. Hasilnya min 7. Nah, maka rumus dari F bundaran G sama dengan 20x min 7. Nah, setelah itu kita masuk ke cara yang kedua, yaitu F bundaran G 2 sama dengan F dalam kurung G 2. Nah, tadi kan sudah kita cari rumus F bundaran G-nya, yaitu 20x dikurangi 7. Kita hanya tinggal tulis saja 20x dikurangi 7. Setelah itu, x diganti dengan angka 2. Nah, maka menjadi 20 dalam kurung 2 min 7. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal mengalihkan saja. 20 dikali 2 sama dengan 40. Min 7-nya kita tinggal tulis aja ke bawah. Jadi, 40 dikurangi min 7 dan hasilnya 33. Jadi, hasil dari F bundaran G2 sama dengan 33. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini diketahui
fx sama dengan 3x ditambah 5 dan f bundaran G sama dengan 6x dikurangi 7. Tentukan Gx. Nah, pada contoh yang ketiga, fx-nya diketahui ya, 3x ditambah 5. Dan hasilnya itu, hasil dari f bundaran G itu 6x dikurangi 7. Sedangkan di sini Gx-nya tidak diketahui. Maka kita harus mencari Gx. Caranya itu, kita tulis F bundaran G sama dengan hasilnya kita tulis di ruas sebelah kanan, yaitu 6x dikurangi 7. Nah, di ruas sebelah kiri, F bundaran G itu kan dalam rumusnya itu Gx berada di dalam F. Nah, kita tulis berarti F dalam kurung Gx sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, fx-nya itu kita lihat berapa. Nah, di sini diketahui fx-nya itu 3x ditambah 5. Maka kita tulis 3x ditambah 5 sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, x ini diganti dengan gx. Karena gx-nya tidak diketahui, maka kita tuliskan saja 3 dalam kurung gx tambah 5 sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, angka 5 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Nah, jadi 3 dalam kurung gx sama dengan 6x dikurangi 7 dikurangi 12. 3 dalam kurung gx sama dengan 6x tetap ya, tinggal dipindahkan aja ke bawah. Nah, sedangkan min 7 harus dikurangi dengan min 5, yaitu hasilnya min 12. Nah, setelah seperti ini, angka 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi gx sama dengan 6x dikurangi 12 per 3. Karena ini pengurangan, maka dua-duanya harus dibagi. Nah, yang pertama 6x dibagi 3 hasilnya 2x. Dan yang kedua 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi hasil yang telah kita cari bahwa gx ini sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi inverse. Suatu fungsi memiliki fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif atau berkorespondensi 1. Fungsi inverse dinotasikan dengan f pangkat min 1. Nah, di sini ada contoh. Pada contoh pertama, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, dan himpunan B beranggotakan A, B, dan C. Pada anggota himpunan A hanya memetakan satu anggota pada himpunan B. Nah, contohnya 1 memetakan A, 2 memetakan B, dan 3 memetakan C. Maka fungsi ini mempunyai inverse. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, kita bisa lihat bahwa anggota pada himpunan A hanya memetakan satu anggota pada himpunan B. Contohnya, 1 memetakan B, 2 memetakan B, dan 3 memetakan B. Maka fungsi tersebut tidak mempunyai inverse. Nah, di sini ada ilustrasi fungsi inverse. Nah, jika pada materi sebelumnya kita belajar jika himpunan A beranggotakan X, jika dipetakan dengan himpunan B yang beranggotakan Y, maka akan menghasilkan fx. Namun, pada fungsi inverse ini, kebalikan dari fx ini. Nah, jadi, himpunan B yang beranggotakan Y dipetakan dengan anggota A yang berhimpunan X, maka akan menghasilkan F min 1 Y atau dikatakan dengan inverse Y. Nah, jadi bisa ditulis
bahwa fx sama dengan y dan f-1 y sama dengan x. Nah, di sini ada contoh 1 dan contoh 2. Pada contoh 1, tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 4x dikurangi 7. Nah, misal 4x sama dengan y, maka kita tulis 4x dikurangi 7 sama dengan y. Min 7 pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 4x sama dengan y tambah 7. Nah, setelah itu angka 4 juga pindah ruas ke sebelah kanan menjadi x sama dengan y tambah 7 per 4. Nah, setelah itu kita rubah ke dalam inverse x. Caranya dengan mengganti y menjadi x. Maka f-1x sama dengan x tambah 7 per 4. Jadi, rumus fungsi inverse dari fx sama dengan fx dikurangi 7 sama dengan x tambah 7 per 4. Nah, contoh yang kedua di sini ada tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 3x dikurangi 5 per 2. Nah, misal 4x sama dengan y, maka kita tulis 3x dikurangi 5 per 2 sama dengan y. Nah, setelah itu kita kali silang. Nah, di sini y itu merupakan y per 1, sehingga jika dikali silang menjadi 2 dikali y menjadi 2y, dan 3x dikurangi 5 dikali 1 menjadi 3x dikurangi 5. Jadi kita tulis 3x dikurangi 5 sama dengan 2y. Nah, min 5 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 3x sama dengan 2y ditambah 5. Nah, selanjutnya angka 3 juga pindah ruas ke sebelah kanan sehingga x sama dengan 2y tambah 5 per 3. Nah, kita rubah ke dalam f1x. Caranya sama, yaitu dengan merubah atau mengganti y dengan x. Jadi, f-1x sama dengan 2x tambah 5 per 3. Jadi, rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 2x dikurangi 5 per 2 sama dengan 2x ditambah 5 per 3. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi komposisi dan inverse, boleh ya, bisa melalui chat pribadi maupun melalui grup. Nah, nanti kalian tulis seluruh materinya, setelah itu lakukan latihan soal. Latihan soal ini wajib dikerjakan, terakhir pengumpulannya hari Rabu jam 23.59. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.